Pengambilan video UKIN pembelajaran diambil pada tanggal 19 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Afandi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di Universitas Galuh. Saya bertugas di SMA Negeri 24 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran. Alokasi waktu per jam pelajaran adalah 30 menit. Pembelajaran hari ini saya lakukan bersama peserta didik kelas 11 di SMA 24 Jakarta. Praktek pembelajaran daring yang saya laksanakan melalui 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus ini menggunakan platform Gather yang secara sederhana adalah platform pertemuan virtual yang menggabungkan video call dengan peta 2 dimensi, di mana memungkinkan pengguna berjalan dan berbicara dengan orang lain seperti dunia nyata. Yang kedua adalah kegiatan asinkronus, menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau biasa yang disingkat dengan LMS dengan platform sekolah.mu. Sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan link kelas virtual dan bahan ajar melalui LMS. Diharapkan sebelum kegiatan pembelajaran sinkronus dimulai, peserta didik telah membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar biologi. Seperti biasa, sebelum kita memasuki kelas, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Delia Putri Rahayu. Kepada Ananda Delia Putri Rahayu, silakan maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Satu, dua, tiga. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpahan. Baik, terima kasih Delia telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang saatnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Silakan memasuki kelas dengan tertib. Baik, semuanya sudah memasuki kelas. Terima kasih telah datang tepat waktu. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Sehat semua? Oke, jempol ya emotikonnya ya. Berarti sehat semua. Alhamdulillah, semoga dalam kondisi pandemi ini kalian tetap sehat semua. Baik, sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Zalma. Silahkan. Mari teman-teman semua, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zalma telah memimpin doa. Sekarang kita mulai pembelajaran ya. Bapak akan buka PPT, tolong disimak. Nah, ini kita belajar tentang nutrisi dan makanan. Nah, kegiatan pembelajarannya itu dibagi menjadi 4. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dibagi menjadi 4 kegiatan. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah pendahuluan, itu kurang lebih 5 menit. Lalu ada inti kurang lebih 40 menit, penutup 10 menit, dan evaluasinya 5 menit. Jadi kalau di total adalah 1 jam. Ya.
Lalu kita langsung masuk ke pendahuluan. Nah, jangan lupa nih, yuk kita absen dulu. Nah, gimana sih Pak ngisi absennya? Sekarang di buku, di depan kalian ada buku ya. Nah, itu buku digital. Buku itu adalah tempat absen kalian. Jadi kalian tinggal pencet X ya, tombol X di keyboard kalian, lalu akan mengarah ke Google Form yang berisikan absen. Silakan diisi absennya. Semuanya sudah absen? Ada kendala? Aman ya, Helga aman. Ada lagi? Aman semua? Udah absen semua ya? Oke, bagus. Nah, saya akan memberikan apresiasi dulu nih. Apresiasi itu apa sih Pak? Apresiasi itu adalah pemberian penghargaan, ya, menghargai sesuatu yang telah kalian lakukan. Kenapa? Agar bisa terjadi pembentukan karakter dengan menghargai apapun yang sederhana sehingga mental positif dapat terbentuk. Jadi walaupun pandemi di rumah aja, ya harus ada penghargaan gitu ya, harus ada penghargaan biar kalian bisa terbentuk sikap mental yang positif gitu ya. Nah, apa aja sih kategorinya? Nah, nih kategorinya adalah pertama, siswa dengan sikap disiplin karena absennya paling cepat. Ya, ini ada Aulia Salsa, Aura Amelia, dan Rahma Seti dengan waktu absen yang paling cepat. Lalu selanjutnya ada kategori siswa dengan kognitif terbaik karena nilai evaluasinya paling banyak benar di materi sistem sirkulasi. Itu ada Fiorenza, Delia, dan Vidya dengan nilai 96 tertinggi, 92, dan dilanjutkan ke 88. Sekarang apa lagi Pak? Sekarang yaitu kategori keterampilan, yaitu tugas video yang paling kreatif ya. Tugas apa sih? Tugas yang kemarin tuh, yang sistem sirkulasi ya, yang bagaimana menjelaskan tentang peredaran darah. Itu ada Sobur, Magnolia, dan Gerengiat. Nilainya masing-masing 92, 88, dan 85. Lagi-lagi kita berikan tepuk tangan. Keren ya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah memberikan yang terbaik bagi diri kalian. Dan tentunya semoga bagi yang namanya belum tersebut termotivasi, dan yang sudah disebutkan namanya menjadi lebih baik lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Jadi hari ini kita akan belajar kompetensi dasarnya itu tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Ini yang pengetahuannya ya, KD3-nya. Yang keempatnya, keterampilan, yaitu menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis makanan, dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu, serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Itu kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari. Lantas apa tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini? Tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metodenya diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis kandungan nutrisi makanan berdasarkan hasil uji kandungan nutrisi, menganalisis dampak kekurangannya ataupun kelebihannya, dan menyajikan laporan hasil uji zat makanan ya, yang terkandung dari berbagai jenis bahan makanan dengan berpikir kritis, kreatif, berani, dan santun dalam mengajukan pertanyaan. Nah, ini jangan lupa nih ya, ingat selalu protokol kesehatan. Jadi dalam kondisi pandemi sekarang yang konon katanya kita memasuki gelombang kedua, yang dimana varian mutasi virusnya itu alfa, beta, dan delta. Yang paling bahaya delta, konon katanya menyebarnya lebih cepat. Kita tidak boleh abai ya terhadap protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Itu jangan sampai lupa ya. Sebelum kita lanjut ke inti, Bapak ingin tanya dulu nih ya.
Ada nggak sih yang masih ingat pembelajaran materi sistem sirkulasi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Wah, langsung dijawab sama Grace. Oke, Grace. Sebentar. Silakan Grace. Silakan. Darah atau sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari satu sel menuju sel lainnya. Oke, good. Terima kasih. Masih ingat ya? Oke, ada lagi nggak satu orang lagi yang mau memberikan review atau ulasan? Oke, ada Anissa ya. Anissa, sebentar. Oke, Anissa sudah saya spotlight. Silakan Anissa bicara. Baik, izin menjawab Pak, saya Anissa. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Bagus. Berarti terima kasih ya Anissa sudah memberikan pendapat, sudah menjawab, sudah berani memberikan ulasan pada pembelajaran sebelumnya, dan terima kasih juga kepada Grace. Berarti kalian masih ingat ya, saya anggap kalian masih ingat pembelajaran yang sebelumnya. Yuk kita beri tepuk tangan pada Anissa dan Grace. Hebat. Jadi memang belajar biologi itu harus berurutan. Jadi kita jangan sampai melupakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena ada kaitannya dengan materi yang kita akan pelajari seterusnya. Nah, sekarang nih, sebelum kita masuk lagi ke tema utama kita, tentu kita harus tahu dulu dong, kenapa sih kita perlu mempelajari zat makanan atau nutrisi yang dikandung dalam makanan gitu ya. Sehingga kita ketika belajar itu jadi lebih semangat gitu ya. Kenapa sih kita penting mempelajari nutrisi atau kenapa kita penting mempelajari ini gitu ya. Nah, ini ada gambar, 2 gambar. Silahkan beri pendapat kalian terhadap 2 gambar yang saya sajikan ini. Ada nggak yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, Aulia, silahkan. Sudah saya spotlight. Saya Aulia. Manfaat nutrisi yang terkandung dalam makanan adalah menjaga kesehatan kita, Pak. Oke. Jadi kalau dilihat dari gambar ya, kita lihat dari gambar bahwa manfaat nutrisi itu, kenapa kita penting belajar mempelajari ini, karena dapat menjaga kesehatan kita. Oke, pinter. Ada lagi nggak? Gambar yang sebelahnya ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu? Gambar sebelahnya? Oke, Atala. Bentar. Silakan Atala. Izin menjawab Pak, saya Atala. Ya. Itu gambar Vasco da Gama Pak. Tapi Gambar? saya nggak tahu hubungannya sama itu Pak, sama Oke. nutrisi makan. Gambar apa tadi? Ulangi. Vasco da Gama Pak. Vasco da Gama. Oke, good. Tahu ya. Ini gambarnya seorang tokoh Vasco da Gama. Tapi kamu nggak tahu ya hubungannya dengan nutrisi itu apa. Oke, bagus. Terima kasih untuk Aulia dan Atala yang telah memberikan pendapatnya terhadap kenapa sih kita penting mempelajari nutrisi dalam makanan, sehingga kita dapat menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, secara singkat, Vasco da Gama ini kalau yang belum tahu, dia adalah seorang pelayar, penjelajah, dan penemu rute pelayaran yang aman atau benua, antar benua yang dimiliki oleh bangsa Portugis. Jadi ini si Vasco da Gama ini dari bangsa Portugis. Jadi Vasco da Gama itu ketika mau menuju Indonesia, dia kehilangan hampir 50 sampai 60 awak kapalnya. Nah, jawabannya karena ada penyakit. Nah, penyakit ini ada hubungannya dengan nutrisi. Apa nama penyakitnya? Bagaimana bisa terjadi? Itu nanti akan kita ketahui setelah kita pelajari materi ini. Jadi intinya materi pembelajaran kali ini ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya Atala ya dan teman-teman. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Kita simak video dulu ya. Video tentang sebuah kisah tentang nutrisi. Yuk sama-sama kita simak. Anyanga changed. She stopped playing with her friends and was so tired all the time. Baik. Ada yang mau memberikan pendapat terkait video yang sudah ditampilkan? Ya, silakan Najwa.
Izin berbicara Pak, saya Najwa. Saya masih bingung maksud dari video tersebut itu apa. Oke, Najwa masih bingung nih. Nah, ada yang ingin membantu nggak sih? Membantu Najwa? Silakan Rahma. Menurut saya, maksud dari video tersebut adalah menjelaskan bagaimana kasus kekurangan nutrisi yang menimpa suatu keluarga. Dan akhirnya orang tuanya menyadari bahwa anaknya kekurangan nutrisi karena mengonsumsi makanan yang tidak kaya akan nutrisi. Oke, bagus. Terima kasih sudah membantu temannya menjawab ya. Ada lagi nggak ingin menambahkan? Ada ya, Delia. Silakan Delia. Iya, Pak. Dewi izin menambahkan, tambahannya adalah orang tua anak tersebut akhirnya memberikan makanan yang beraneka ragam dan kaya akan nutrisi. Karena sebelumnya anak tersebut hanya dikasih satu jenis makanan saja. Intinya sih nutrisi itu penting karena untuk menunjang tumbuh kembang anak. Oleh karena itu sangat penting mengenal kebutuhan nutrisi pada anak agar tumbuh sehat dan cerdas. Jika asupan nutrisi tidak terpenuhi, maka bisa terjadi malnutrisi pada anak dan akan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Bagus. Tambahan yang luar biasa dari Delia. Nah, bisa dilihat ya, sekarang tuh ada gambar nih, 2 gambar ya. Sekarang saya minta komentarnya dari 2 gambar ini. Ada nggak yang mau berkomentar, memberikan pendapatnya dari kasus yang terjadi? Ada? Vio, oke, Fiorenza. Iya Pak, Ya, saya izin menjawab. silakan. Jadi gambar yang di sebelah kiri itu menurut saya itu anak yang mengalami kekurangan gizi. Buktinya seharusnya tingginya anak itu adalah minimal segaris atau melewati garis. Oke. Tanda-tanda kekurangan gizi ya dibuktikan dengan anaknya tidak mencapai garis yang diberikan. Tadi ada lagi yang ingin membicara, Magno. Bentar. Silakan Magnolia. Izin menjawab Pak, saya Magnolia. Menurut saya gambar yang sebelah kanan adalah kasus anak yang kegendutan atau obesitas. Oke, jadi yang sebelah kanan kegendutan atau obesitas ya, kasus anak kegendutan atau obesitas. Bagus, terima kasih untuk Magno dan apa tadi namanya, Fiorenza. Sekarang saya minta 2 pendapatnya dari 2 orang. Kalian pilih ya, menu makanan apa sih yang menurut kalian tuh enak dari 3 ini dan berikan alasannya. Siapa nih yang mau berkomentar? Ada dulu ya. Ayo, silakan yuk. Baik Pak, saya Aryo izin menjawab. Saya pilih makanan gado-gado karena menurut saya enak dan kaya akan nutrisi. Oke. Gado-gado ya. Nah, berarti tinggal 2 makanan lagi nih. Tinggal muesli atau ayam goreng fast food. Nah, sekarang Agil nih. Agil, silakan Gil. Saya Pak. Ya. Saya pilih ayam goreng fast food. Soalnya kan gado-gado udah pilih sama Aryo. Tinggal makanan itu yang menurut saya paling enak. Oh gitu. Jadi tinggal KFC ya, tinggal ayam goreng ya, ayam goreng fast food ya, mau KFC mau McDonald itu merek ya, yang kamu pilih. Oke, terima kasih telah memberikan tanggapannya Agil dan Aryo. Menurut kalian ya, apa sih permasalahan atau masalah dari informasi yang telah saya berikan berupa video, berupa kasus, gambar-gambar kasus ya, 2 gambar kasus itu, kasus kekurangan dan kelebihan nutrisi, dan satu lagi adalah gambar menu makanan yang telah saya sajikan. Ada nggak yang ingin memberikan pendapat apa sih masalah utamanya yang kita bahas hari ini? Silakan nanya. Iya Pak, kalau dari saya yaitu bagaimana kita tahu nutrisi apa yang dikandung oleh makanan yang kita makan dan apa dampak dari kelebihan dan kekurangan dari nutrisi itu Pak. Oke, silakan Vidya. Ya Pak, saya Vidya izin menjawab Pak. Menurut saya masalah utama dari semua itu adalah bagaimana jika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi dari makanan yang bergizi Pak, dan apa dampaknya. Oke, bagus sekali. Terima kasih Vidya
Terima kasih Anya, cerdas ya, sudah menyimpulkan masalah utama dari informasi yang telah saya berikan. Kalau dari Vidya saya ulangi, masalahnya itu adalah bagaimana jika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi dari makanan yang bergizi dan apa dampaknya. Nah, kalau dari Anya, makanannya itu mengandung nutrisi apa? Terus apa dampaknya kalau kelebihan dan kekurangan nutrisi? Nah, ini dua hal yang menjadi tema utama permasalahan kita pada pagi hari ini. Tolong dicatat, dua kasus tadi yang disebutkan oleh Vidya dan Anya, saya persilakan kalian untuk memecahkan masalah itu dengan cara berdiskusi bersama teman-teman. Ya, kita lanjut dulu. Ya, berdiskusi bersama teman-teman, dan jangan lupa ya, di dalam diskusi itu saya sudah memberikan fasilitas LKPD, lembar kerja peserta didik. Lalu ada fasilitas yang kedua, buku digital. Yang ketiga adalah Laboratorium Maya. Laboratorium Maya dan buku digital ini disponsori atau di empower ya oleh Kemendikbud dan dari Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana cara mengaksesnya? Ya, cara mengaksesnya adalah sekarang, sebelum itu kita pindah dulu yuk. Kita pindah dulu ke meja atau ke ruang diskusi. Yuk, silakan. Silakan pindah atau duduk di tempat di ruangan atau di kelompok masing-masing ya. Kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Kalau yang lupa saya berikan dulu nih ya, takutnya lupa. Nah, nih kelompoknya ya. Kelompoknya ada kelompok 6. Maaf, ada 6 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Jadi masalah yang telah tadi diungkapkan oleh Vidya dan Anya itu kalian pecahkan ya. Tadi udah dicatat ya masalahnya apa aja. Jadi ada 2 masalah. Nah, cara menyelesaikan masalah itu adalah saya berikan fasilitas. Di dalam kelompok itu ada kertas. Kertas itu akan mengarahkan kalian ke LKPD atau ke Learning Management System. Nanti kalian login, lalu kalian pilih LKPD di download. Nah, untuk sebagai bahannya kalian bisa lihat ke belakang. Ini ada buku, rak buku. Ini rak buku bukan sekedar rak buku. Bisa kalian klik, nanti akan mengarah ke perpustakaan digital punya Kemendikbud dan punya DKI Jakarta. Dan Agil duduk dulu, Gil. Belum saya jelasin. Nah, dan terakhir ini ada 11 komputer yang akan mengarahkan kalian ke laboratorium digital. Jadi kalian bisa praktek uji kandungan makanan ya di komputer itu. Ya, ada 11, jangan rebutan. Walaupun kalian ada 30, jangan rebutan. Jadi 11 perwakilan per kelompoknya silakan melakukan praktikum. Silakan berdiskusi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tunjuk tangan. Siapa yang mau nanya? Siapa? Bentar ya. Helga ya? Oke, Helga. Silakan Helga. Oke, izin bertanya. Boleh gak kita buka Google untuk mencari informasi? Boleh. Selain ada kalian ada laboratorium virtual, ada buku digital, kalian boleh googling. Tapi jangan buka website-website yang selain pembelajaran biologi. Oke? Paham, Helga? Paham, Pak. Terima kasih. Makasih. Oke, sekarang selamat berdiskusi, selamat mengerjakan. Waktunya kurang lebih 20 menit. Nanti setelah itu kita akan mempresentasikan hasilnya. Silakan diskusi. Jangan rebutan ya. Itu ada 11 komputer. Ya, ada 11 komputer. Ya, ada uji kandungan zat makanan, protein dalam makanan. Kalian bisa pilih ya. Ada tabungnya mau berisi apa, ya mau beras, ya mau jagung, keren ya Kemendikbud ya. Lalu tinggal kalian tetesin ya reagennya, natriumnya. Ya, itu nanti ada di LKPD. LKPD-nya bisa dilihat di sekolahmu ya, sudah saya cantumkan LKPD-nya untuk dikerjakan.
Oke, silakan berdiskusi dan memecahkan masalah. Halo kelompok 6. Halo Pak, pagi Pak. Gimana? Ada masalah? Aman Pak. Aman Ini ya? lagi dibahas-bahas nih Pak. Oke, Aman Pak. jangan lupa dikerjakan LKPD-nya. Lalu LKPD-nya itu ada di kertas itu ya. Nah. Baik anak-anakku, sudah selesai diskusinya? Kalau sudah kasih emoticon jempol. Kalau belum kasih tanya-tanya. Sudah semua? Kelompok 1 sudah, 3 sudah, 2, 4, 5. Kelompok 6 sudah semua? Oke, sudah. Nah, sekarang saya minta dua kelompok maju mempresentasikan masalah yang telah dipecahkan. Kelompok siapa yang berani maju? Pertama, tunjuk tangan. Woi, kelompok 5. Kelompok 5 akan dibawakan oleh Vidya ya, karena Vidya yang unjuk tangan. Kepada Vidya dari kelompok 5 dipersilakan mempresentasikannya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firman, selamat pagi teman-teman semua. Perkenankan, saya Vidya Amalia Tumisa dari kelompok 5. Izin presentasikan hasil diskusi kami mengenai uji kandungan nutrisi dalam makanan. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 5, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Vidya. Silakan kembali ke tempat diskusinya atau ruang kelompoknya. Satu lagi. Ya, satu kelompok lagi. Siapa nih yang mau maju? Kelompok 1, 2, 3, 4, 6. Oh, kelompok 1. Oke, kelompok 1 Aulia. Silakan Aulia maju ke depan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Aulia dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Rumusan masalah nomor 1. Bagaimana jika tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi dari makanan yang bergizi, dan apa dampaknya? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia Khairunisa Isman telah mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan kembali ke mejanya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1 yaitu Aulia dan kelompok 5 Vidya. Terima kasih telah mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Untuk kelompok yang belum maju, nggak masalah, tetap dikirimkan tugasnya di Learning Management System. Tapi karena keterbatasan waktu, hanya 2 kelompok dari 6 kelompok yang maju mempresentasikannya. Baik, ada nggak sih tanggapan atau sanggahan atau tambahan informasi dari pemecahan masalah yang ingin disampaikan dari kelompok lain? Silakan. Ada? Oh ya, Karen. Silakan Karen. Sendiri sih Pak udah bagus Pak, cuman mau nambahin kalau nutrisi yang ditubuhkan itu juga berpengaruh sama daya tahan tubuh kita Pak. Jadi kalau nutrisinya terpenuhi, kita juga jadi jarang sakit. Oke. Itu good point ya. Itu good point, itu poin yang sangat bagus. Tambahannya dari Karen bahwa nutrisi itu juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Berarti nanti ini ada hubungannya nih dengan sistem kekebalan tubuh yang akan kita pelajari nanti ya di bab terakhir. Nah, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan atau cukup? Kalau menambahkan silakan tunjuk tangan. Kalau cukup silakan kasih jempol. Cukup ya? Oke, cukup pembahasannya. Sekarang kita kembali ke ruang belajar untuk melanjutkan karena diskusi sudah selesai ya. Yuk kembali. Sekarang saya akan menjelaskan ya melanjutkan pembahasan
permasalahan tadi dan yang tadi saya telah sampaikan di awal ya tentang Vasco da Gama. Jadi begini teman-teman, bahwa dulu ketika zamannya Vasco da Gama, pelayaran itu belum tahu tuh pentingnya nutrisi dalam tubuh. Jadi nutrisi itu kan harus seimbang ya. Tadi sudah dinotis oleh kelompok 1, oleh kelompok 5 ya, bahwa nutrisi itu harus seimbang. Harus ada vitamin, ada karbohidrat, ada protein, ya, ada lemak, itu harus ada. Nah, jadi pas zamannya Vasco da Gama yang kehilangan 50 awaknya atau setengah, kalau dalam 100 awak kapal 50-nya hilang atau 50%-nya itu meninggal, itu bukan karena bencana alam, bukan karena bajak laut atau bukan karena monster laut, tapi karena wabah penyakit yang tadi sempat dibacakan oleh kelompok 1 dan kelompok 5, yaitu penyakitnya namanya skorbut. Skorbut ini penyakit lama, penyakit udah lama. Kalau sekarang yang kita lebih sering dengar tuh namanya sariawan. Ya, namanya sariawan. Kok bisa sih Pak sariawan bisa bikin orang meninggal gitu ya? Ini bukan sembarang sariawan, ini sariawannya sudah akut ya. Tingkat defisiensi vitamin C-nya sudah sangat parah sehingga menyebabkan ya itu contohnya ada gambarnya. Gambarnya tuh nggak enak dilihat lah, makanya saya ambil yang kartun aja. Itu gambarnya giginya, gusinya tuh berdarah, badannya lemas ya, sampai akhirnya dia meninggal di dalam kapal. Nah, solusinya itu baru diketahui setelah berabad-abad kemudian bahwa vitamin C adalah penolong utama dalam penyakit skorbut ini. Makanya bisa dilihat di gambarnya itu, dua gambar yang bawah itu, sebelah kiri dan sebelah kanan, itu gambarnya itu di tong-tong itu banyak jeruk ya, banyak jeruk, dan ada salah satu orang yang terkena skorbut itu dikasih lemon atau jeruk supaya dia vitamin C-nya kembali lagi seperti normal. Jadi itulah hubungannya Vasco da Gama dengan nutrisi. Kegiatan akhir ini, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita selama kurang lebih 50 menit ini? Ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Satu orang? Oke, Petris ya. Petris. Silakan Petris. Ya, silakan. Oke, terima kasih Petris atas kesimpulannya. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya ulangi, kesimpulan dari Petris adalah bahwa kita harus paham betul nutrisi yang dikandung dalam makanan, karena sumber utama energi atau sumber utama nutrisi yang ada di dalam makanan itu akan berguna dalam proses yang ada di tubuh kita. Gitu ya Petris ya? Oke, good. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan kesimpulan apa dari yang Petris sudah simpulkan. Nah, nih, kalau dari saya nih. Kalau saya sih ngutip dari salah satu filsuf ya, zaman Yunani kuno, namanya Hippocrates. Kesimpulannya gini, makanan itu harus menjadi obat kita, dan obat kita harus menjadi makanan kita. Wah, keren ya. Ini Hippocrates, katanya Hippocrates. Hippocrates ini dokter pertama, bapaknya dokter pada zaman itu Yunani kuno, dan dia salah satu filsuf yang terkenal dalam filsuf science gitu ya, atau ilmu pengetahuan ya. Sebelum saya akhiri, kita ada beberapa hal yang belum kita lakukan, yaitu kita mengapresiasi dulu ya, apresiasi kinerja dari kelompok. Dari diskusi kelompok yang tadi telah berlangsung, ada 2 kelompok yang udah maju, kelompok 1 dan kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, kelompok 1 dan kelompok 5, terima kasih telah memberikan kinerja yang bagus, sudah berani maju ke depan, diwakili oleh Aulia dan Vidya. Semoga nanti pertemuan selanjutnya kelompok 2, 3, dan 2, 3, 4, 6 ya bisa maju mempresentasikan, berani, cepat, dan
lebih bagus lagi dari kelompok 1 dan kelompok 5. Ini evaluasi ini untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi kali ini. Evaluasinya itu menggunakan quizzes. Nah, itu kodenya 55019497. Silakan sekarang kalian kerjakan. Waktunya saya berikan 5 sampai 10 menit, soalnya cuma 10 doang. Kerjakan. Waktunya dimulai dari sekarang. Soalnya pilihan ganda, buka aplikasi quizzes kalian, masukkan kodenya. Yuk, silakan. Nah, kalian buka menti.com atau kalian copy link yang ada di bawah, ya, itu www.menti.com/UFK dan seterusnya, atau pergi ke menti.com, ketik kodenya, ya, 91280847, ya. Tuliskan pengalaman apa yang kalian dapatkan atau refleksi pada pembelajaran kali ini. Ya, silakan ditulis. Nah, nih. Muncul nih, seru. Wah. Bermanfaat banget. Materi bagus dan lengkap. Yuk, tulis. Kalian nggak bakal kelihatan namanya kok, tenang aja. Mau tulis yang bagus, mau yang jelek, sama aja. Dari 30, 27 ya. 27 yang telah memberikan pendapatnya. Sudah hampir 90%. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian. 28 pertama lagi. Nanti saya lihat, pokoknya komen aja, nanti saya lihat lagi. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ-organ pencernaan. Ini materi untuk selanjutnya ya. Tolong dipelajari lebih dulu. Semua bahan ajar itu sudah ada di Learning Management System atau LMS yang bisa diakses secara asinkronus. Ya, jangan lupa dibuka LMS-nya. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jika tidak ada, dicukupkan. Terima kasih. Kita akan lanjut ke penutupan, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Zalma. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup, Vina? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup semua? Oke, terima kasih. Sekarang Zalma, saya persilakan kembali memimpin doa penutup pembelajaran. Silakan Zalma. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Zalma. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan. Sehat-sehat selalu. Pembelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Dadah. Setelah pembelajaran daring atau sinkronus selesai, peserta didik diminta untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran secara mandiri melalui Learning Management System secara asinkronus. Demikian rangkuman pembelajaran uji kinerja yang sudah saya lakukan bersama peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan pembelajaran ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.